Pertama-tama pas bongkar kaget saya Pak, wah ini cepet banget. Karena aku udah janji sama kontraktor, kalau memang lebih cepat dari waktunya pasti saya kasih fee. Semua saya dengan project atau dengan kontraktor lain, kalau memang deal dan ternyata lebih awal lebih bagus, itu pasti saya kasih fee, karena di situ pasti ada kerja keras yang harus dibayar. Wih ngeri ini, cepet ini pasti keluar bonus, ini nggak masalah, yang penting bisa selesai awal tahun. Saya anggapnya itu Desember udah dipakai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masud dan istri saya Fatulina Rizkyani. Kami domisili Pekalongan. Kenapa ngambil keputusan untuk renovasi? Karena awal kita beli memang dalam keadaan menurut kami kurang layak untuk dihuni karena kurang nyaman. Yang jelas ya cari kenyamanan ya Pak ya. Ya, jadi karena memang pas kita ambil unit ini itu kondisinya Banyak yang perlu diperbaiki. banyak yang nggak nyaman lah untuk kita gitu. Jadi otomatis kita langsung cari solusi supaya biar cepat bisa dipakai, langsung cari perusahaan atau tim yang bisa bantu kita lah gitu. Jadi intinya itu karena memang kondisinya memang harus diperbaiki supaya kita lebih nyaman untuk ditempati. Awal mulanya itu sebenarnya kita udah ada langganan juga dari luar, kontraktor untuk perbaiki istilahnya properti kita yang di luar. Tapi waktu itu saya ingin nyoba yang lain, sempat mungkin yang survei ke sini itu ada 5 itu semua sudah mengeluarkan RAB. Terus tetap saya nyari itu lebih dari 1 bulan itu. Mungkin waktu itu memang qadarullah, rezekinya memang masih di kontraktor idaman ini. Saya cari terus langsung japri, udah ternyata bisa langsung survei. Saya sempat buang waktu ke kantor idaman itu, sempat buang satu hari itu mengkhususkan untuk melacak kantor, melacak legalitas, melacak semuanya. Kerjasama itu kalau bisa jangan sekali lah, karena kalau kerjasama cuman sekali, nyari di luar banyak Pak harusnya. Karena kalau sudah long term itu kita kerja bisa autopilot kan Pak, jadi hanya cuman perintah, kalau udah percaya gampang. Akhirnya udah ketemu, survei dan lain-lain, ya udah intinya minta petunjuk ya Allah. Memang ini kalau baik untuk kita, ya udah dipermudah. Berjalannya waktu, komunikasi, terus juga istilahnya respon dari kontraktor juga bagus, ya udah ngalir. Intinya kok memang mungkin dapat petunjuknya sama kontraktor idaman, ya udah saya gas aja. Kok ternyata lihat dari proposal kontrak kerja juga lumayan profesional ini. Profesional ini. Dari klausalnya juga saya nggak dirugikan. Dari pasal-pasalnya lain juga saya menurutku nyaman bareng, win-win bareng. Ya udah, akhirnya saya putuskan bahwa kontraktor idaman ini yang akan merenovasi atau membuat proyek ini. Akhirnya sampai sekarang lah semuanya dibereskan masalah-masalahnya. Yang desain itu kita nggak banyak merubah sih Pak ya.
Terus juga kita juga pas deal itu kita milih warna langsung sama bahan utama dari bangunan ini, Pak. Jadi nggak sampai benar-benar Mendesain dari ulang. mendesain ekstrim itu enggak. Jadi memang ini sebenarnya ini tuh levelnya itu udah jalan. Tinggal kita merapikan dan istilahnya menyesuaikan lah. Dan Kalau- kita lebih banyak yang membongkar kan, Iya. ada yang membangun ulang. Kita lebih banyaknya buang puing ya. Iya. Puing itu banyak banget karena memang bangunan sebelumnya nggak sesuai sama standar lah ya. Jadi kalau pertanyaan itu mengenai desain, menurutku desain masih apa adanya dan kontraktor ini memang mengerjakan ya sesuai perintah dari customernya gitu aja. Yang jelas kan nggak ada yang sempurna di dunia ini ya Pak ya. Kalau bagusnya sih sudah cukup bagus, walaupun banyak poin-poin yang seperti tadi yang harus disempurnakan. Mostly sih oke sih. Udah sama Pak jawabannya. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Harus Pak. Semuanya favorit sih Pak. Ya karena istilahnya inilah istilahnya idaman kita juga ya. Memang semua favorit, kita nggak bedain yang lantai atas. Secara fungsional nanti semua favorit Pak. Untuk keluarga, untuk tamu, untuk apa semua favorit kita juga. Jadi ini udah sesuai standar banget ini. Sesuai impian kita lah awalnya. Manajemen lapangan itu penting sekali Pak. Ya. Kalau bisa yang namanya lapangan sama kantor itu update-nya jangan per hari, justru kalau mungkin per jam atau per apalah, intinya kalau bisa harus. Tapi di saat itu ya, di saat itu artinya memang ini istilahnya saya ngomong apa adanya biar kontraktor ini tetap berkembang. Manajemen lapangan dan kantor itu harus terus komunikasi. Mungkin sering-sering itu kali Pak ya, kalau sama ke customer itu sering-sering ada yang namanya meeting terkait progres yang sudah dilakukan. Betul. Bukan by group ya Pak ya, karena yang namanya komunikasi by chat itu intersepsi kita Betul. masing-masing kepala berbeda. Betul. Ya kan, apalagi ada yang sumbu pendek, ada yang segala Latar belakang macam beda-beda lah. Iya. Baik. Pokoknya untuk customer atau untuk keluarga yang ingin bangun atau siapapun yang mau bangun, jangan lupa lah, tetap harus disortir, semuanya harus dipilih dan tentukan sesuai keyakinannya. Pokoknya kontraktor idaman ini udah kita pakai, jadi kalau mau dipakai ya monggo.